Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita masih berada di bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada KD 34 menjelaskan hubungan antara koefisien, diskriminan, fungsi kuadrat dengan grafiknya. KD 44-nya menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring poin-poin diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengaruh dari koefisien pada fungsi kuadrat terhadap karakteristik dari grafik fungsi kuadrat sampai benar. Kedua, menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X sampai benar. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Kita akan mencari pengaruh dari koefisien pada fungsi kuadrat terhadap karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Dimisalkan fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Maka diperoleh nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 4, dan nilai C sama dengan negatif 5. Nah, karakteristik grafiknya, jika A besar 0 atau positif, maka kurva terbuka ke atas. Nah, seperti ini kurvanya terbuka ke atas. Yang kedua, C kecil 0 atau negatif, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Nah, karena C-nya kecil 0, maka grafik ini memotong sumbu Y negatif. Ketiga, jika A besar 0, B besar 0, maka A kali B besar 0. Sehingga sumbu simetri terletak di sebelah kiri sumbu Y. Jadi ini warna biru adalah sumbu simetri terletak di sebelah kirinya sumbu Y. Yang keempat, diskriminannya D sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 5. Sehingga diperoleh D sama dengan 36. Artinya diskriminannya lebih besar daripada 0. Kalau diskriminannya besar daripada 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita lihat kurva ini memotong sumbu X di 2 titik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika fungsi kuadrat sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X kurang 4, maka diperoleh nilai A-nya sama dengan negatif 1, nilai B-nya sama dengan 4, dan nilai C sama dengan negatif 4. Karakteristik grafiknya A kecil 0, maka kurva terbuka ke bawah. Kita lihat ini kurva terbuka ke bawah karena A kecil 0. Kemudian jika C kecil 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Nah, dia juga memotong sumbu Y negatif. Ini sumbu Y negatif. Yang ketiga, A kecil 0, B besar 0, maka A kali B kecil 0. Sehingga sumbu simetri terletak di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini sumbu simetrinya terletak di sebelah kanannya sumbu Y. Kemudian nilai diskriminannya D sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali negatif 1 dikali negatif 4. Sehingga diperoleh 16 kurang 16 sama dengan 0. Berarti D-nya sama dengan 0. Sehingga kurva memotong sumbu X di 1 titik. Jadi karena diskriminannya itu sama dengan 0, maka kurvanya hanya memotong
sumbu X pada satu titik. Kemudian yang berikut, yang ketiga, jika fungsi X sama dengan X kuadrat tambah 4, maka nilai A-nya sama dengan 1, di sini nilai B-nya tidak ada 0, sedangkan nilai C-nya sama dengan 4. Nah, karakteristik grafiknya A besar 0 atau positif, maka kurva terbuka ke atas. Nah, ini kurvanya terbuka ke atas. Kedua, C besar 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Karena C-nya besar 0, maka grafik ini memotong sumbu Y di positif. Berikutnya, jika A besar 0, B sama dengan 0, maka A kali B-nya sama dengan 0, sehingga sumbu simetri terletak pada sumbu Y. Jadi sumbu simetrinya berimpit dengan sumbu Y. Berikutnya, jika D sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 4, sehingga diperoleh diskriminannya negatif 16. Berarti D-nya itu kecil 0. Nah, jika D kecil 0, maka kurva tidak memotong sumbu X. Nah, kita lihat karena D-nya kecil 0, maka kurva ini tidak memotong sumbu X. Nah, dari uraian di atas diperoleh sifat grafik fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C menurut nilai A, B, dan C sebagai berikut. Nilai A menentukan jenis kurva. Jika A besar 0, maka kurva terbuka ke atas. Jika A kecil 0, maka kurva terbuka ke bawah. Kemudian berdasarkan nilai B. Nah, jika B-nya besar 0, maka sumbu simetri terletak di kiri sumbu Y. Kemudian jika B-nya kecil 0 atau negatif, maka sumbu simetri terletak di kanan sumbu Y. Kemudian jika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetri terletak di sumbu Y atau terletak di sumbu X sebagai sumbu simetri. Berikutnya yang ketiga, nilai C menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y. Jika C-nya sama dengan 0, maka kurva melalui titik 0,0. Jika C-nya besar 0, maka kurva memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya kecil 0, maka kurva memotong sumbu Y negatif. Nah, nilai diskriminannya B kuadrat kurang 4C itu menentukan titik potong kurva pada sumbu X. Jika diskriminannya besar 0, maka kurva memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Jika D-nya besar 0, maka kurva memotong sumbu X di dua titik. Nah, jika D kecil 0, maka kurva tidak memotong sumbu X. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat di dalam tabel ini. D besar 0, A besar 0, maka kurva itu memotong sumbu X di dua titik dan terbuka ke atas. Kalau D-nya sama dengan 0, A besar 0, dia juga terbuka ke atas. Sumbu X menyinggung sumbu X di satu titik, terbuka ke atas. Kemudian jika D kecil 0 atau A besar 0, tidak mengenai sumbu X, terbuka ke atas. Demikian yang dibawanya, jika D besar 0, A kecil 0, maka memotong sumbu X di dua titik, terbuka ke bawah. Jika D sama dengan 0, A kecil 0, maka menyinggung sumbu X di satu titik dan terbuka ke bawah. Berikutnya, jika D-nya besar 0, A kecil 0, maka tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke bawah. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.